Tahannya rubuh juga. Gerhana. Oh, gerhana. Gerhana. Ada gerhana. Ada gerhana. Ada gerhana. 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 Awas ada gerhana. Bencana akan datang. Batara Kara akan marah. Awas ada gerhana. Kayaknya di sini cocok. Kita bikin pemukiman aja di sini. Enggak, ini kan hutan. Pasti banyak binatang buasnya. Iya betul. Bener, banyak binatang buas. Iya, benar. Banyak binatang buasnya. Bapak siapa? Tolong berikan aku obat. Badanku gatal-gatal. Aku dari desa Lor. Desaku kena kutukan Bapak sendirian? sama mereka. Jangan takut. Ini anak istriku. Aku perlu obat. Kami tidak punya obat, Pak. Tapi kami masih punya makanan. Ambillah. Terima kasih. Kami akan melanjutkan perjalanan. Tolong Bapak jangan ikuti kami. Bagus. Kalian sudah menjalankan perintahku. Iya, Ki. Aku ingin seluruh penduduk desa itu merasakan kutukanku. Aku mau separuh dari penduduk desa itu mati. Benar, Ki Bromo. Raja Jin Batara Kala juga ikut membantu. Dia ikut menyebar penyakit dan juga kutukan. Semua penduduk desa sudah pergi karena takut kita menyebar penyakit dan mereka kena semua. Ya. Itu bagus. Semakin banyak penduduk yang mati, semakin bertambah kesaktianku. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Tapi Ki Bromo, gimana kalau para dewa marah? Ki Bromo tidak takut? Pikiran dari mana itu, Santang? Hah? Dengan kesaktian saya bisa mengalahkan siapapun dewa itu. Kang, kita mau cari tempat di mana lagi? Kakiku sudah pegel semua. Kita cari tempat yang lebih tinggi dari sini. Biar kita aman dari kutukan-kutukan. Tapi perutku sakit sekali. Bisa-bisa aku keguguran. Kamu sabar ya. Tahan. Kuatkan diri kamu. Ayo. Kasihan orang-orang itu. Mereka harus pindah gara-gara kelakuan Jin dan Ki Bromo. Kita harus melawan kutukan Ki Bromo. Hal ini tidak bisa dibiarkan.
Benar. Kalau kita lawan, kita bisa menyelamatkan orang-orang desa yang tidak berdosa itu. Ki Bromo memang sudah keterlaluan. Dia harus dihentikan. Ingat, tujuan kita pergi ke bumi bukan untuk berperang. Kita lebih suka damai. Saya tidak mau hati kita dikotori oleh nafsu membunuh dan nafsu mengalahkan. Terus kita harus bagaimana? Kita pindah dari tempat ini. Kita cari tempat yang lebih tenang. Kita pindah kemana? Kita pindah ke Gunung Pananjakan. Di sana keadaannya lebih damai dan tenang. Nas. Bromo! Datang, Nas. Kamu memanggilku, ha? Au, suaranya keras banget. Kamu orang tidur aja. Jaga mulutmu. Kamu bisa bahaya kalau dia sampai marah. Bangun, Bromo. Bangunlah! Ada apa kau memanggilku, Bromo? Batara Kala. Saya memang sengaja memanggil sampean. Terus terang, saya butuh bantuan sampean untuk memperdalam ilmu saya. Apalagi yang harus aku lakukan? Aku sudah menyebarkan penyakit di seluruh desa-desa ini. Dan orang-orang di desa itu sudah lari dan meninggalkan desa. Aku melakukan ini hanya untuk kamu, Bromo. Saya tahu, Batara Kala. Sampean memang teman yang baik. Tapi saya ingin sampean bantu saya saat ini. Apalagi yang harus aku bantu, Bromo? Saya ingin seluruh makhluk di alam jagat raya ini semuanya tunduk sama saya. Baiklah, Bromo. Aku akan membantu kamu. Tapi mulai saat ini juga, kau harus menyediakan aku tumbal dan berikan aku anak-anak kecil yang sangat nakal. Gampang, nggak susah. Saya akan sediakan tumbal untuk kamu. Mas, istirahat dulu. Kopinya diminum? Mas, anakmu gerak-gerak. Mudah-mudahan anak kita laki-laki ya, Bu. Laki-laki atau perempuan, saya sih senang saja, Mas. Sudah 10 tahun kita menikah, baru sekarang kita bisa punya anak. Yang penting kamu jaga kesehatan, supaya nanti lahiran kamu kuat. Rasanya saya sudah gak sabar, pengen segera lihat bayi ini, Mas. Aku juga sama, Darti. Mas, kok sudah pulang, Mas? Daganganku laris kasih. Makanya aku buru-buru pulang. Aku takut kamu melahirkan nanti. Tapi aku nggak apa-apa, Mas. Loh, nanti kalau aku nggak ada di rumah kamu melahirkan, siapa yang mau panggil dukun beranak? Ayo. Iya, tapi kan belum. Lahiran kamu itu udah tinggal menunggu hari, Karsi. Aku beli jamu buat kamu. Biar melahirkannya kapan? Mbah lapar. Tolong. Mbah belum makan. Mbah pengen makan, Nak. Saya nggak punya makanan. Tapi saya punya sedikit uang. Makasih, Nak. Kamu memang anak yang baik. Kamu anak baik.
istrimu akan melahirkan, nak, bayi yang kuat. Kamu harus jaga bayi itu, ya. Karena nanti dia akan menjadi pemimpin di daerah ini. Aku bermimpi. Aduh, Mas. Mas. Aduh, Mas. Nanti? Aduh. Sabar ya. Tunggu. Aduh. Mbah. Mbah. Ya? Ada apa malam-malam begini, Pak? Tolong, Mbah. Istri saya mau melahirkan. Ayo, Mbah. Tapi kalau Anya begini nih katanya mau hujan nih. Gimana? Makanya kita harus cepat, Mbah. Ayo nanti keburu hujan. Ya udah, tunggu ya sebentar ya. Mbah. Ini, Mbah. Gimana, Mbah? Tolong, Mbah. Tolong siapin air hangat ya buat mandi bayi. Ada apa? Rasaku menangkap sesuatu yang... Bromo, saat kehancuranmu sudah dekat. Hujan badai ini mengantar lahirnya seorang bayi yang kelak akan menghancurkan. Siapa kamu? Ayo keluar. Katakan siapa bayi itu. Kamu pasti akan berhadapan dengan dia. Kamu jangan bicara sembarangan. Ayo keluar. Saya mau mengadu kekuatan sama kamu. Saya harus cari bayi itu. Kira-kira siapa bayi yang lahir pada saat hujan seperti ini? Anakku laki apa perempuan, Mbah? Laki-laki, gagah perkasa. Mas, anakmu ini akan berhenti. Aku beri nama dia Joko Seger. Ini anakmu cantik sekali, Jala. Dia diem, sangat tenang. Tapi Mbah kok lahirnya dan nangis ya? Apa ada apa-apa, Mbah? Nggak apa-apa, kamu jangan khawatir. Aneh, Mbah. Bayi kok udah nangis. Memang aneh. Kemarin tuh saya nolong kelahiran bayi laki-laki. Mukanya tuh seger, nangisnya keras sekali. Lah, sekarang kebalikan. Saya ketemu bayi yang tenang, cantik, nggak nangis. Tapi saya yakin kok ini bayi normal. Kang, kamu sudah punya nama buat anak kita. Karena dia lahir tidak menangis, tenang, dan cantik sekali, aku kasih nama Roro Anteng. Ada apa, Ki? Aki memanggil kami berdua. Iya, ada apa, Ki? Santang, Bandas, kalian mesti cari bayi yang lahir saat hujan besar kemarin. Bunuh saja bayi itu, lalu kasihkan Batara Kala. Saya nggak berani, Ki. Nggak berani bunuh bayi. Takut. Bawa kemari, biar saya yang membunuh. Baik, Ki. Baik, Ki. Ayo. Hei, Mbak. Serahkan bayimu. Ayo cepat ambil bayinya. Ada apa nih? Ambil. Sini, cepat. Jangan, Ampun. Ambil, serahkan. Ambil. Ayo. Tolong!
bayi ini. Jangan ambil anakku. Tolong, anakku diculik. Mas, aku takut, Mas. Di desa sebelah banyak bayi-bayi yang baru lahir diculik terus dibunuh. Aduh, gimana Mas ya? Ya, makanya kamu jangan keluar dulu. Kita harus jaga anak kita baik-baik. Joko. Saya senang kalian bawa bayi. Yakin sudah tidak ada bayi-bayi lagi. Beres, Ki. Di desa sudah tidak ada lagi bayi yang baru lahir. Ini adalah bayi yang terakhir, yo. Iya, Ki. Semua bayi yang ada di desa ini sudah kita culik. Ya, kemarikan bayi itu. Sudah, kalian sekarang pergi. Baik. Bapak mengaku kalah. Kamu sudah menguasai ilmu kanuragan dan tenaga dalam yang Bapak miliki. Kamu sudah bisa menjaga diri. Tapi pesan Bapak, pergunakan ilmu kamu untuk membantu yang lemah. Jangan menjadi sombong karena kamu mempunyai ilmu yang tinggi. Kamu sudah cukup dewasa. Kamu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ingat pesan Bapak. Baik, Pak. Kamu lihat, Roro Anteng. Anak Kang Jalar itu semakin hari semakin cantik sekali. Hah? Bener Pak. Dia itu kembang desa. Laki-laki di desa ini semuanya suka sama dia. Dengar, Roro Anteng itu jatah calon istri aku. Gak ada satu orang pun yang boleh mendekatinya. Iya, Bos. Kecuali aku sendiri. Iya, Bos. Buat Bos. Ayo, Bos. Pergi. Roro Anteng, kamu seharusnya nggak jualan di pasar seperti ini. Sayang kan kalau gadis cantik seperti kamu jualan sayur? Hah? Mending kamu jadi istri aku aja. Kalau kamu jadi istri aku, kamu nggak usah lagi jualan seperti ini. Hah? Kamu tinggal di rumah dan hanya melayani aku. Bapak jangan macem-macem ya. Aku nggak suka Bapak goda seperti itu. Perhatian! Woi, perhatian semua! Mulai saat ini, Roro Anteng adalah calon istri aku. Dan aku tidak mengizinkan siapapun mendekatinya, kecuali mau berurusan denganku. Hah? Kalian dengar semua? Dengar ya? Hah? Roro Anteng, kamu benar-benar cantik ya, Nak. Kamu kalau lagi marah, semakin cantik. Hah? Hah? Aku bukan perempuan murahan yang bisa Bapak perlakukan seenaknya. Roro Anteng, kamu telah mempermalukan aku di depan banyak orang. Kamu akan menyesal. Kamu pasti menyesal. Hah? Ayo pergi. Cantiknya. Siapa gue? Dia. Kok bisa di desa terpencil seperti ini ada perempuan cantiknya kayak gitu? Dia namanya Roro Anteng. Dia memang gadis paling cantik di desa ini. Kenapa? Akang, Aksir. Dia anak siapa? Dia anak Pak Jalal yang tinggal di lereng gunung. Hei, Roro Anteng.
Mau apa kamu? Kamu telah mempermalukan aku, Roro Anteng. Sekarang juga, kamu harus mau melayani aku. Hah? Jangan kurang ajar ya. Mau kemana kamu? Ayo cepat, ikut. Teriaklah, teriaklah sekuat-kuatnya. Gak mungkin ada orang. Tolong! Tolong! Iyo, Tolong! teriaklah sekencang-kencangnya sayang. Tolong! Diam. Jangan sentuh aku! Diam kamu. Tolong! Ayo udahlah. Hah? Percuma kamu teriak. Hah? Gak mungkin ada orang yang nolong kamu. Hah? Ih, susah banget sih kamu. Ayo dong sayang, sekali saja. Hah? Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Orang cabul kayak kamu harus dihajar. Brengsek! Brengsek! Bos, sekali lagi kamu ganggu dia, mati kok. Ya udah pergi sana. Dia memang benar-benar sangat cantik. Siapa dia? Kok aku baru lihat? Makasih ya. Untung ada kamu. Kalau nggak aku nggak tahu gimana jadinya. Gak apa. Kebetulan aku lagi lewat, terus mendengar teriakan kamu. Namaku Joko. Kamu pasti Roro Anteng kan? Kok kamu tahu namaku? Siapa sih di sini yang nggak tahu Roro Anteng? Kamu jarang kesini ya? Iya, aku tinggal di Gunung Pananjakan. Pantes aku nggak pernah lihat. Mau aku antar pulang? Boleh. Ini rumahku, Mas. Mau mampir? Ah, nggak usah. Lain kali aja aku mampir. Boleh? Boleh. Aku seneng banget kalau Mas Joko mau main kesini. Tapi bapakmu galak gak? Galak? Takut? Enggak. Ki Bromo, ada wanita cantik. Kalau Ki Bromo melihatnya, pasti Ki Bromo langsung suka. Yo, iya. Bener itu, perempuan ini cantik banget, Ki. Kayak bidadari, betul nggak? Iya. Kalian jangan cuma bikin saya senang. Kalau nanti ternyata ada cantik, kamu tanggung akibatnya. Siapa namanya? Namanya Roro Anteng. Roro Anteng, iya. Roro Anteng. Kalau Aki lihat, Aki mesti ngilang. Besok saya akan temui dia. Joko, bener nggak kamu datang ke sini? Kalau Mas Joko mau main kesini. Roro Anteng, kamu bikin aku kepikiran terus. Jalan! Jalan! Ada apa, Ki Bromo? Saya datang kemari untuk melamar anak kamu. Suka nggak suka? Anak kamu mesti jadi istriku. Saya kan orang miskin di kampung ini. Tapi apa? Kamu menolak lamaranku. Oh, jadi Ki Bromo mau melamar anak saya?
kok sampean tahu? Saya datang kemari mau melihat anak kamu yang kabarnya cantik sekali. Mana dia? Suruh keluar. Saya pengen lihat. Dan saya mau melamar anak sampean. Maaf, tapi kami belum bisa menjawabnya. Kami harus tanya sama anak kami dulu. Bagus. Cepat tanyakan sama dia. Ki Bromo melamar Roro Anteng untuk dijadikan istrinya. Tapi Ki Bromo jangan kecewa ya. Sudah banyak yang ditolak sama Roro. Dari mulai lurah, juragan kaya, sampai anaknya Adipati. Semuanya ditolak. Padahal mereka semua anak orang kaya. Sampean tidak perlu khawatir. Anak sampean tidak mungkin menolak Ki Bromo. Ki Bromo bisa ngasih apa saja. Mau berlian segerobak, mau emas sekarung, atau istana yang semegah-megahnya, tinggal ngomong. Saya pasti bisa ngasih. Sebentar ya, Ki. Saya panggil ke dalam dulu. Ya. Suruh dia pergi, Bu. Aku nggak suka sama Ki Bromo. Ibu juga nggak suka. Dia tuh orangnya sombong, kasar, nggak tahu tata krama. Ibu juga bingung. Mau ibu tolak langsung itu nggak mungkin. Ibu tahu siapa dia. Tolak aja, Bu. Nggak tahu diri. Udah tua kok masih mau nikah. Cepat suruh dia pergi, Bu. Bilang sama dia kalau aku nggak mau. Ayo, Roro. Cepat keluar. Katakan sendiri pada dia kalau kamu nggak mau. Biar semua cepat selesai. Dan dia juga cepat pergi. Ayo, Roro. Santang, panas. Yakin? Betul-betul ini cantik sekali. Cantik. Nggak salah kamu. Gimana, Cahayu? Ibu kamu sudah cerita soal kedatangan saya. Sekarang kamu mau minta apa? Ki Bromo, cuma satu yang aku minta dari kamu. Tuh. Ya. Ya, apa? Cepat, kamu pergi dari sini. Ini ndak betul ini. Kamu menolak lamaranku, Cahayu. Apa masih kurang jelas ucapanku? Dengar ya, aku nggak mau nikah sama kamu. Jelas? Ki Bromo, aduh, saya minta maaf, Ki. Roro itu tidak tahu siapa Ki Bromo. Ki Bromo jangan tersinggung ya. Saya minta Ki Bromo mengerti. Nanti saya akan bicarakan lagi masalah lamaran ini sama anak saya Roro. Bu, Pak, udah nggak usah basa-basi kayak gitu. Suruh dia pergi aja. Aku nggak mau nikah sama dia. Jalal, Karsih. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sampian mesti kasih tahu anak kamu. Saya kasih waktu 2 hari ya. Kalau enggak, jangan sampai kampung ini saya hancur leburkan. Paham sampean? Saya enggak main-main ya. Kamu harus berani mengambil keputusan. Kalau kamu tidak suka, ya jangan diterima. Ya, aku memang nggak akan terima lamaran. Sampai ada laki-laki yang benar-benar mencintai aku. Bukan laki-laki yang ingin beli aku dengan kekayaannya. Dia masih mencari laki-laki yang mencintainya. Roro, kamu tahu nggak? Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu, Roro. Mas Joko kok jadi diem ya? Aduh, apa aku salah ngomong? Mas Joko,
Maksudku itu, aku nunggu kamu ngomong cinta sama aku. Nggak mungkin kan aku ngomong duluan cinta sama kamu. Aku kan perempuan. Kok ngelamun aja? Bingung ya mau cari calon suami yang mana? Aku nggak ngelamun kok. Mas Joko tuh yang tadi ngelamun. Mikirin apa? Aku mikir, diterima nggak ya kalau aku main ke rumahmu? Buktikan kalau emang berani main ke rumah. Nanti kalau aku diusir gimana? Ya enggak lah. Aku malah mau kenalin Mas Joko sama orang tuaku. Kenalin, ini Mas Joko. Kamu temennya Roro? Tumben. Biasanya Roro nggak pernah mengenalkan temennya sama ibu. Apalagi teman laki-laki. Yuk Nak Joko, masuk dulu. Enggak, Bu. Terima kasih. Saya hanya mengantarkan Roro. Saya harus cepat pulang. Takut nanti kemalaman sampai rumah. Permisi, Bu. Mari. Pacar kamu ya? Bukan kok, Bu. Cuma temen dekat. Jalan! 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 Si Tanalas sampean ya, berani sampean menolak lamaran saya. Apa sampean ndak pernah ngasih tahu anak sampean? Atau sampean sengaja mau melihat Bromo marah? Hah? Maaf, Ki. Saya sudah membujuknya, tapi dia tetap gak mau, Ki. Saya minta maaf, Ki. Anak saya benar-benar tidak mau. Saya mohon maaf, saya harus menolak lamaran Ki Bromo. Sampean mesti tahu akibatnya. Setan! Mendong! Petir kelodok dan sebagainya! Hujan badai! Turunlah! Saya memanggilmu! Hancurkan seluruh desa ini! Ya! Ya! Ampun, Ki! Ampun, Ki Bromo! Jangan, Ki! Ampun, Ki Bromo! Ampun, Ki! Maafkan aku, Ki. Maafkan anakku. Aku tidak bermaksud membuat Ki Bromo marah. Ampun, Ki! Iya, Ki. Maafkan aku, Ki. Aku tidak bermaksud mengecewakan Ki Bromo. Maafkan aku, Ki. Para cuma saja sampean minta maaf. Sampean ini memang pantas diberi pelajaran. Rasakan akibatnya. Kalau sampean berani menolak Ki Bromo, tidak akan sembuh. Sampean tidak akan sembuh. Kalau bukan
Ki Bromo yang menyembuhkannya. Santan, balas. Ayo kita cari Roro Antang. Kita paksa saja kalau dia tidak mau. Ayo, ayo. Kayaknya hujannya gede banget ya. Kita harus terobos. Kalau tunggu terang takut nanti kemalaman. Aku takut orang tua kamu pasti khawatir. Ki Bromo, barusan saya melihat Joko Seger berduaan dengan Roro Anteng. Sampean lihat di mana? Mungkin ke rumah Roro Anteng. Lebih baik Ki Bromo ke sana. Ayo kita ke sana. Ayo Ki. Ayo Ki. Ibu, Bapak. Ya ampun, Ibu kenapa? Pak. Ki Bromo, nak. Dia marah karena kita menolak lamaran beliau. Dia membuat hujan badai dan membuat kita seperti ini. Kenapa dia bisa berbuat seperti ini sama Ibu dan Bapak? Ki Bromo marah karena lamaran ditolak olehmu, nak. Roro Anteng! Ini Ki Bromo datang. Keluar sampean. Was kamu Ki Bromo. Ki Bromo, Bu. Roro Anteng. Ini semua akibat sampean menolak lamaran saya. Sekarang saya mau tanya. Apa sampean masih menolak lamaran saya? Ki Bromo, apapun yang terjadi aku nggak akan menerima lamaran kamu. Cepat sembuhkan orang tuaku. Setan alas sampean. Sampean mesti dipaksa. Ki Bromo, kamu jangan memaksa. Roro nggak mau sama kamu. Kurang ajar sampean. Siapa sampean? Berani menentang Ki Bromo? Aku teman Roro. Dan aku nggak suka kalau lihat orang main paksa. Kamu jangan ikut campur ya, kalau mau selamat. Aku akan tetap menentang Ki Bromo. Kalau kamu main paksa. Kurang ajar! Siapa sampean? Berani menantang Ki Bromo? Sudah Mas, jangan melawan. Nanti kamu bisa celaka. Enggak, Roro. Aku harus lawan dia. Aku nggak rela kalau kamu harus nikah sama dia. Jadi ini pacar kamu. Ya kalau begitu saya bunuh saja dia. Jangan Ki Bromo. Aku siap jadi istrimu. Jadi sampean menerima lamaran saya. Begitu Roro Anteng. Ya. Roro, jangan Roro. Aku cinta sama kamu. Tapi ada syaratnya Ki Bromo. Cepat katakan Roro Anteng. Apa permintaan sampean? Ayo, Pertama, kamu harus membuat lautan di tengah daratan. Di sini, dekat Gunung Pananjakan. Saya sanggup. Apa lagi? Kamu harus bikin lautan itu hanya dengan menggunakan batok kelapa dan selesai dalam 1 malam. Pekerjaan itu udah harus selesai sebelum ayam berkokok. Sanggup? Oh, sanggup. Sanggup, Roro Anteng. Batas waktumu hanya pada sampai ayam berkokok. Aku sanggup, Cahayu. Kalau sampai aku ndak bisa bikin lautan di tengah daratan, saya janji ndak akan mengganggu sampean lagi. Sekarang cepat sembuhkan orang tuaku. Baik.
Saya pasti bisa menyelesaikan pekerjaan saya sebelum ayam berkokok. Ayo. Joko, kok akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu sering melamun? Apa sih yang kamu pikirkan? Bu, aku sudah menemukan wanita yang aku cintai. Tapi... Ada apa, Joko? Ayo cerita sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu. Tapi dia sudah menerima lamaran dari orang lain, Bu. Kamu nggak usah sedih ya. Mungkin itu bukan jodoh kamu. Kalau memang sudah jodoh kamu, Tuhan pasti akan memberikannya untukmu. Tapi aku sangat mencintai dia, Bu. Ki Bromo, waktumu sudah tinggal sedikit. Sebentar lagi pagi, dan sebentar lagi ayam akan berkokok. Pagi masih lama, Jayu. Pokoknya, sebelum terbit fajar, tempat ini sudah bisa menjadi lautan. Nggak mungkin. Batas waktumu bukan fajar, Ki Bromo. Tetapi ketika ayam berkokok. Bisa saja sebentar lagi ada ayam yang berkokok. Loh. Ya kita lihat saja, Jayu. Hah? Saya pasti bisa memenuhi permintaanmu. Ki Bromo, kenapa Ki Bromo nggak minta bantuan Batara Kala? Ki Bromo bisa menyuruh Batara Kala dan pasukan jinnya untuk membantu menggali tempat ini, Ki. Batara Kala. Batara Kala. Datanglah, Ki Bromo memanggilmu. Kau memanggilku, Bromo? Betul, Batara. Apa kau sudah menyediakan aku tumbal anak-anak kecil yang nakal? Itu soal mudah, Batara. Nanti Banas dan Santang akan mencarikan anak kecil untuk sampean. Yang penting, sampean bantu saya dulu. Aku harus apa, Bromo? Sampean kerahkan pasukan untuk membantu tempat ini supaya bisa menjadi lautan. Itu yang saya minta, Batara. Itu pekerjaan yang paling gampang untukku. Aku dan pasukanku bisa menyelesaikan itu semua. Tapi ingat, sebelum aku mengerjakan semua itu, kau harus menyediakan dulu anak kecil yang paling nakal untukku. Aku lapar, Bromo. Pasti saya akan sediakan, Batara. Santang, Banas, cepat cari anak kecil. Baik, kami akan cari anak nakal. Woi, para pasukan, cepat ke sini. Aku perintahkan ke kalian untuk membantu Ki Bromo untuk menggali pasir. Kamu ke sana dan kamu ke utara. Siap, Bos. Bisa cepet banget ya? Aku harus cari akal. Aku harus bisa bikin ayam berkokok sebelum waktunya. Tapi gimana caranya ya?
Ada apa, Roro? Bu, Pak, biasanya ayam berkokok pagi hari itu karena apa ya? Kenapa kamu nanya seperti itu? Ki Bromo akan memenuhi permintaanku. Kalau kita nggak bikin ayam berkokok dengan cepat. Mana mungkin dia bisa secepat itu? Makanya, kita harus bisa bikin ayam berkokok sebelum waktunya, Pak. Kalau ayam berkokok, Ki Bromo gagal memenuhi permintaanku. Lesung. Ya, lesung. Kita harus mukul lesung. Biasanya ayam akan berkokok kalau dengar lesung penumbuk padi berbunyi. Bener, Bu. Ayo kita tumbuk lesung sekarang. Ayo, Pak, Bu. Diam kamu. Ki Bromo, ini sudah kami bawakan anak yang paling nakal di desa ini. Ya sudah, kemarikan. Nanti akan saya serahkan ke Bataragala. Santang, panas. Kalian dengar bunyi lesung? Apa ini sudah pagi? Hah? Iya, Ki. Sepertinya para penduduk sudah menumpuk padi. Itu pertandanya. Sebentar lagi hari akan pagi, Ki. Pak, Bu, penduduk ada yang ikut numbuk. Iya. Bromo! Anak buahku sudah mulai gelisah. Sebentar lagi matahari akan terbit. Ayo cepat selesaikan sebelum matahari terbit, sebelum ayam berkokok. Cepat, cepat kali. Hari sebentar lagi pagi. Kita tidak bisa kerja lagi. Ayo cepat. Cepat selesaikan, Bantara. Sebelum matahari terbit, sebelum ayam berkokok. Maaf, Ki Bromo. Aku dan pasukan tidak bisa kerja kalau matahari sudah terbit. Tapi aku tetap mengambil upah kerja untuk sebagai tumbang. Aku menyerah. Pasukanku dan aku sudah mulai takut dengan matahari. Aku tidak bisa menyelesaikan lagi kali ini. Maaf, Ki Bromo. Ayo pergi. Ki Bromo, kamu dengar ayam sudah berkokok kan? Dan lautan yang aku minta belum selesai kamu kerjakan. Kamu kalah, Ki Bromo. Berarti kamu harus mengakui kalau kamu gagal memenuhi permintaanku. Sekarang lebih baik kamu pergi. Kamu bukan jodohku, Ki Bromo. Barela. Setan alas. Ayo kita ke tempat Ki Bromo.
kita laporkan bahwa Joko Seger telah menikahi Roro Anteng. Ya, Ki Bromo harus tahu. Ayo. Ayo. Apa? Jadi Roro Anteng mau menikah dengan Joko Seger dan tidak minta syarat apa-apa? Bener, Ki. Kami semua menyaksikan pesta pernikahan mereka, Ki. Bener, Ki. Kurang ajar Roro Anteng. Aku lamar, dia minta syarat macam-macam. Minta dibikinkan lautan di atas daratan. Tapi giliran sama Joko Seger, dia tidak mau minta syarat apa-apa. Bener, Ki. Ya, iya, bener itu. Roro Anteng itu ingin mempermainkan Ki Bromo. Ya, betul itu, Ki. Dia ingin menjebak Ki Bromo. Ya. Aku ndak rela. Kalau sampai Roro Anteng mendapatkan kebahagiaan, aku harus menemui dia. Gimana? Ki Bromo sudah marah. Iya. Bisa celaka. Kita harus berbuat sesuatu. Minggir semua! Semua minggir! Ayo, minggir semua! Ternyata kamu sengaja mempermainkan saya. Kamu sengaja meminta sesuatu yang sulit karena kamu mau kawin sama anak ingusan itu. Ki Bromo, kamu sudah kalah dalam permainan. Dan kamu sudah berjanji, kalau kamu kalah, kamu tidak akan ganggu aku lagi. Lebih baik sekarang kamu pergi. Kita sudah tidak ada urusan lagi. Baik, Roro. Saya janji tidak akan mengganggu kamu lagi. Tapi ingat, saya menyumpahi perkawinan kamu. Kamu bakal tidak punya keturunan kalau nak kawin sama saya. Kalau sampean punya anak, jangan pernah sebut Ki Bromo. Mas, aku takut sumpah Ki Bromo itu terbukti. Sudah, tidak usah takut. Dia cuma nakut-nakutin. Tapi Ki Bromo itu orang sakti, Mas. Kalau kita benar-benar nggak punya anak gimana? Jangan dipikir. Yuk. Jadi kapan? Kalau ditanya soal anak, kalian tuh selalu bilang nanti. Ibu kan sudah pengen gendong cucu. Bu, aku juga sudah pingin punya anak. Aku sama Roro juga lagi usaha. Usaha kok lama banget? Sudahlah, Bu. Jangan ribut terus soal cucu. Nanti kalau sampai saatnya, mereka pun pasti punya anak kok. Aku mengajak Roro ke sini karena di rumahnya dia selalu ditanya terus soal anak. Dia stres, Bu, kalau ditanya soal anak. Aku sama Roro juga sudah pingin punya anak. Tapi Ibu jangan mengejar-ngejar terus begitu. Ayo kita ke warung, Bu. Kutukan Ki Bromo terbukti, Mas. Kita nggak bisa punya anak. Roro, bisa nggak sih tidak usah bicara soal kutukan? Kita emang belum saatnya aja punya anak. Nggak ada hubungannya sama kutukannya Ki Bromo. Nggak ada. Tapi nyatanya apa?
Sampai sekarang kita nggak punya anak. Padahal kita udah pergi ke paranormal, gonta-ganti paranormal, tapi hasilnya nol. Aku sakit, Mas. Aku sakit kalau harus ditanya soal anak terus. Pergilah kamu ke gua puncak Pananjakan, Joko. Ajaklah istrimu bersemedi di sana. Tapi Pak, bagaimana kalau aku tetap tidak bisa punya anak? Kamu belum mencoba, tapi kamu sudah ragu. Kalau kamu mintanya dengan sungguh-sungguh, permintaan kamu itu pasti akan dikabulkan. Iya Pak, aku akan melakukannya. Joko, Roro, bangunlah. Kalian sudah cukup lama bertapa di tempat ini. Jadi sekarang bangunlah. Ampun Dewa, kami telah mengganggu ketentraman Dewa. Katakan, apa keinginanmu? Saya kemari mau minta pertolongan Dewa. Apa yang harus kami lakukan? Dewa, kami sudah lama menikah. Tapi sampai sekarang kami belum mempunyai anak. Itu semua karena kami dikutuk oleh Ki Bromo. Ki Bromo? Benar, Dewa. Ki Bromo mengutuk kalau kami tidak akan mempunyai anak. Kecuali jika saya menikah dengan dia. Bromo tidak pernah berhenti bikin ulah. Tolong kami, Dewa. Tolong musnahkan kutukan Ki Bromo, biar kami bisa mempunyai keturunan. Sekarang pulanglah. Kami berjanji akan menghapus kutukan Ki Bromo. Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Dewa. Ki Bromo, para dewa di puncak gunung Pananjakan itu akan mengagalkan kutukan kamu, Ki Bromo. Mereka ingin membantu Joko dan Roro. Katanya mereka akan memberikan keturunan dan anak, Ki Bromo. Ini tidak betul. Masa dewa-dewa mencampuri urusan Ki Bromo? Beraninya mereka gagalkan rencana saya. Lihat saja nanti. Saya akan bikin perhitungan sama para dewa-dewa itu. Woi! Dewa-dewa! Saya Ki Bromo datang. Bromo, ada perlu apa kamu menemui kami? Arengar dan Gunung Pananjakan. Kami bukan bermaksud mencampuri urusan kamu atau memusuhi kamu. Tapi kami sudah berjanji pada Joko dan Roro. Kamu tahu, kami para dewa tidak boleh ingkar janji. Jadi kami akan tetap memberi anak pada Roro dan Joko. Kalau begitu sampean menantang saya. Baik. Saya tidak gentar sedikit pun menghadapi sampean. Bromo, kami tidak suka permusuhan. Kami akan bayar kesalahan kami kepada kamu. Kami akan turuti permintaanmu. Baik. Baik. Nanti saya mau minta sama Roro Anteng dan Joko Seger. Kalau sampai mempunyai keturunan, maka anak bungsunya akan saya serahkan kepada Rakala sebagai tumbal di lautan pasir bekas kalian saya itu. Dan anak itu akan dikubur hidup-hidup sebagai korban di lautan pasir itu. Paham kalian? Kalian bagaimana? Apa kalian rela mengorbankan anak bungsu kalian? Baik para dewa. Kalau kami akan mempunyai keturunan, kami akan mentumbalkan anak bungsu kami. Baik. Dengar ya. Saya tunggu janji sampean. Janji adalah janji. Tidak boleh dipungkiri. Mesti ditepati.
Joko. Perutku sakit, Mas. Hah? Sakit? Rasanya kayak ada yang mau keluar dari dalam perutku. Aduh, berarti kamu mau melahirkan? Mbah, Mbah. Ada apa, Joko Seger? Tolong, Mbah. Istri saya mau melahirkan. Tunggu ya. Joko, ini lihat, anakmu lucu-lucu. Anakku kembar, Mbah. Iya, anakmu kembar. Kembar berapa? Anakmu kembar 9, Joko. Kembar 9? Hah, bayimu terbang, Joko. Bah. Ki Bromo, kembalikan anakku. Kembalikan anakku, Ki Bromo. Kalau sudah senang, jangan lupa. Sampian kan sudah berjanji mau mengorbankan anak bungsu di lautan pasir itu. Ki Bromo, aku tidak akan pernah mengorbankan anakku untuk dijadikan tumbal, Ki Bromo. Aku bukan binatang. Sekarang ayo, ayo kembalikan anakku. Kembalikan. Janji tidak boleh dipungkiri. Mesti ditepati. Aku nggak peduli, Ki Bro. Sekarang cepat kamu pergi. Jangan ganggu kami terus. Pergi. Roro Anteng. Sudah berkali-kali sampean mempermainkan saya. Sampean mau bikin saya marah. Rasakan akibatnya. Jangan, Mas. Kamu pasti kalah sama dia. Ayo. Terimalah. Tapi ingat, Batara Kala, bantulah saya kalau saya minta bantuan. Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan dewa yang menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tentram, sembahlah Tuhan yang Maha Esa. Ada apa, Joko? Engkau sudah mendapatkan anak, tapi kenapa wajahmu sedih seperti itu? Tolong saya, Dewa. Anak bungsu saya telah dibunuh oleh Ki Bromo. Berikanlah saya kesaktian, dan saya akan membunuh Ki Bromo. Bukankah kamu sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi? Tapi ilmu saya tidak bisa menandingi Ki Bromo. Tolong saya, Dewa. Berikanlah saya kesaktian.
Saya harus membalaskan dendam saya kepada Ki Bromo. Jadi Bromo sudah menjadikan anakmu sebagai tumbal? Iya. Saya tidak rela. Saya harus membalaskan kematian anak bungsu saya. Tolong Dewa, berikanlah saya kesaktian. Kami tidak suka kekerasan, Joko. Jadi kami tidak akan memberikan ilmu kepadamu. Sekarang pulanglah. Dewa, saya tidak akan pergi dari sini sebelum saya diberi ilmu kesaktian. Baik, Joko. Kami akan memberikan kamu ilmu kesaktian. Tapi ingat, ilmu ini boleh kamu pakai kalau kamu dalam keadaan sangat terpaksa. Joko, kami sudah memberikan kamu ilmu kesaktian. Tapi ingat, ini hanya untuk menghadapi Ki Bromo. Baik, Dewa. Terima kasih. Joko, tunggu. Pakailah ikat kepala ini. Kamu marah boleh, tapi ingat, kemarahanmu itu bisa mencelakai dirimu. Kalau kamu ingin menantang Ki Bromo, kamu nggak boleh emosi. Kamu harus tetap berkepala dingin. Terima kasih, Pak. Tapi aku harus menyelesaikan urusanku sama Ki Bromo. Kamu yakin kamu bisa menghadapi dia? Aku yakin sekali. Mas, hari ini kita harus kirim sesaji untuk anak kita di kawah. Kamu gak ikut? Roro, kamu duluan. Nanti aku menyusul. Aku harus menyelesaikan urusanku sama Ki Bromo. Iya, Mas. Hati-hati ya. Bodoh! Buat apa kalian kasih sesajen di situ? Kalau mau kasih sajen di rumahku saja. Dan saya yang melindungi kalian. Kamu memang manusia setan, Bromo. Kamu bukan dewa. Dan kamu tidak berhak untuk memerintah orang-orang ini untuk menyembah padamu. Hei! Bocah ingusan. Belum kapok sampean menghadapi saya. Mau sampean saya bunuh. Sini! Demi membalaskan kematian anak bungsuku, Bromo. Aku akan mengadu nyawa dengan. Kamu harus mati sekarang juga. Ayo! Kita bertarung di bawah.
Ayo. Baik. Tunggu aku di bawah, Bromo. Saudara-saudaraku, untuk mengingat tokoh jahat yang selalu mengganggu kita, mulai saat ini, gundukan tanah ini yang seperti batok kelapa, kuberi nama Gunung Bromo.